Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan 2 tahun 2023. Perkenalkan, saya Iin Widyastuti. Saya adalah guru IPA di SMP Tribuana 2, Menganti, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Sekaligus saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan 2 tahun 2023 LPTK Universitas Negeri Surabaya. Pada hari ini, Senin 4 Desember tahun 2023, saya akan melakukan praktik pembelajaran guna memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan 2 tahun 2023. Berikut video pembelajaran yang saya buat. Demikian, mohon kritik dan saran agar pembelajaran yang saya lakukan lebih baik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baik. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Tetap semangat ya. Sangat semangat karena hari ini kita akan belajar IPA. Baik anak-anak, sebelum Ibu memulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran hari ini berjalan lancar dan bermanfaat bagi kalian kemudian hari. Ayo, silakan dipimpin doa, boy. Ya, sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Kita mulai. Berdoa selesai. Baik, selanjutnya Ibu akan mengabsen kalian untuk mengecek kehadiran hari ini ya. Ada yang tidak masuk hari ini? Tidak. Oh tidak, masuk semua ya. Baik anak-anak, perhatikan slide di depan. Terlihat dari belakang. Ya. Hari ini kita akan belajar mengenai penyalahgunaan zat aditif. Tapi sebelum masuk ke zat aditif, Ibu ingin mengingatkan kembali pada pertemuan sebelumnya kalian sudah mempelajari tentang jenis-jenis zat aditif pada makanan. Ada yang masih ingat apa saja itu? Warna, Warna, pemanis, pemanis, perkalina. Hari ini Ibu akan melanjutkan mengenai zat-zat aditif yang disalahgunakan. Tapi sebelum itu, Ibu ingin kalian mengerjakan soal pretest terlebih dahulu ya. Di sini Ibu sediakan lembar jawaban, jadi nanti kalian tinggal menjawab soalnya saja dan menuliskan nama. Sudah siap alat tulisnya? Ya. Kenapa? Pakai perkenalan. Aku nulis. Sudah ditulis namanya? Soalnya Ibu sayangkan pada slide PowerPoint. Kerjakan dengan tenang ya, tidak usah melihat jawab sebisanya.
ya jawabannya? Dari jawaban kalian ternyata sebagian besar jawabannya banyak yang kosong dan ada yang menjawab seadanya. Sebisanya apa ya? Baik, Ibu lanjutkan. Perhatikan slide di depan. Di sana ada gambar. Sebentar. Mana gambarnya? Nah, terlihat gambarnya? Terlihat. Ada gambar apa di sana ya? Jajanan busuk, bakso, apalagi misal, sosis. Itu termasuk jajanan apa ya? Jajanan anak SD, anak sekolah. Yang sekolah pasti ada jajanan-jajanan ini. Tapi apakah jajanan ini itu termasuk makanan yang sehat, yang aman? Kita tidak tahu ya. Tidak tahu. Jadi dalam pembelajaran kali ini, tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan kali ini ada 3. Tuliskan ulang sambil kalian baca ya. Yang pertama adalah melalui kajian literatur peserta didik dapat menganalisis dampak penyalahgunaan zat aditif terhadap kesehatan. Jadi nanti kalian menganalisis dampak penyalahgunaan zat aditif bagi kesehatan. Yang kedua, melalui serangkaian kegiatan dalam LKPD dan juga kajian literatur, kalian akan melakukan pengujian kandungan zat aditif yaitu boraks yang ada pada makanan. Jadi nanti kalian menguji kandungan boraks dalam makanan. Dan yang terakhir, melalui kegiatan dalam LKPD dan kajian literatur, peserta didik dapat menyajikan solusi penyelesaian masalah tentang penyalahgunaan zat aditif dalam bentuk poster. Jadi nanti kalian membuat solusi. Warnanya ada. Membuat solusi penyelesaian masalah dalam bentuk poster. Untuk mencapai tujuan pembelajaran ini ada 3 poin yang akan Ibu nilai. Yang pertama adalah penilaian sikap. Jadi sikap kalian selama pembelajaran apa saja itu, yaitu kerjasama dalam kelompok dan tanggung jawab. Kemudian penilaian keterampilan dalam menggunakan alat-alat sewaktu melakukan percobaan. Dan yang ketiga adalah penilaian pengetahuan atau kognitif, yaitu pemahaman materi kalian terhadap materi yang sudah dipelajari. Sudah jelas anak-anak? Ya. Mana suaranya kok loyo? Ya. Kita lanjut ya. Selanjutnya, Ibu akan menayangkan tayangan video. Amati dengan seksama ya. Setelah memeriksa dan melakukan uji kandungan kimia terhadap jajanan yang dijual di sejumlah sekolah dasar negeri di Pasuruan, Rabu kemarin tim Dinas Kesehatan mendapati adanya kandungan boraks dan formalin.
Karena itu, para orang tua kembali dihimbau agar menyiapkan bekal makanan untuk anak-anaknya sehingga tidak membeli jajanan sembarangan yang bisa merusak kesehatan mereka. Operasi makanan jajanan ini dilakukan di sejumlah titik di Sekolah Dasar Negeri Wonosari, Kecamatan Gondang Wetan, Kabupaten Pasuruan. Petugas Dinas Kesehatan dari Pemkab setempat mengambil sampel makanan yang dijual para pedagang, mulai dari cireng, batagor, cilok, tempura, dan sosis. Selanjutnya petugas melakukan uji pengecekan kandungan bahan kimia pada jajanan langsung di depan murid dalam ruang kelas 4 SD setempat. Dari 6 sampel tes, ditemukan kandungan kimia yang ada di dalam beraneka jajanan yang dikonsumsi anak-anak tersebut. Paling banyak kandungan boraks dan formalin. Padahal bahan kimia boraks dan formalin dapat menimbulkan gangguan pencernaan, pernafasan, penyakit jantung, hingga kanker. Di mana di sini langsung diuji di depan anak-anak, sehingga anak-anak bisa melihat secara langsung apakah di dalam makanan yang mereka jajan itu mengandung bahan berbahaya atau tidak, yang bisa mengakibatkan beberapa penyakit. Sudah ada gambaran tentang video di depan? Sudah. Apa yang dapat kalian amati dari video tersebut? Silakan angkat tangan. Tadi informasi apa saja yang ada pada video tersebut? Jajan sekolah mengandung boraks. Yang kedua, informasi apa lagi yang dapat kalian temukan dalam video? Dalam video, boraks dapat menyebabkan kanker. Oh iya betul, ternyata boraks dapat menyebabkan kanker. Ternyata sebagian jajanan sekolah itu setelah diuji menurut video banyak mengandung boraks. Sekarang rumusan masalah apa kira-kira dari video yang kalian amati? Bisa kalian menunjukkan rumusan masalahnya? Silakan angkat tangan. Oh iya, Bon. Bagaimana cara memilih jajanan yang aman untuk dikonsumsi? Bagaimana cara memilih jajanan yang aman untuk dikonsumsi? Betul sekali apa yang dikatakan Bu Yana. Kalau sudah tahu jajanan ini ada yang mengandung boraks, nah bagaimana cara kita memilih supaya jajanan yang kita beli ini aman atau bebas dari bahan kimia berbahaya yaitu boraks. Nah, oleh karena itu, hari ini kita akan melakukan praktek atau percobaan untuk menyelidiki kandungan boraks dalam jajanan sekolah yang sering kalian beli. Di depan sudah disediakan alat dan bahannya. Jadi hari ini kalian akan belajar secara berkelompok untuk melakukan penelitian, ya. Nah, untuk kelompoknya sudah ibu bentuk kelompok ya. Jadi ini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Sekarang ayo mendekat dan berkumpul dengan kelompoknya. Ayo saling berhadapan-hadapan. Saling berhadapan. Oh ya, ayo Brahma sama Francis di sini. Bukannya dia sama kursinya ditarik jadi satu. Ya, di depannya ya udah. Lalu kalian berkelompok itu akan membagikan kalian baca, kalian pelajari ya dengan baik. Oh iya, di sini. Mudah ya kan?
Ditulis nama kelompoknya kalau sudah dibuka, kemudian kelas. Tulis nama panggilan ya. Pada KPD ini nanti kalian menuliskan rumusan masalahnya apa, kemudian tuliskan juga alat dan bahan apa saja yang kalian temukan selama percobaan, dan diskusikan bagaimana cara untuk menguji kandungan borak dalam bahan makanan. Caranya bagaimana, Bu? Bisa kalian cari sendiri melalui literatur ya. Jadi dibuka bahan ajarnya, dibaca-baca. Kemudian hasilnya nanti kalian catat pada tabel dan buat kesimpulan dan juga jawab pertanyaan di bagian diskusi. Sudah jelas? Baik, kalau begitu bisa dimulai dari sekarang. Ayo bekerja ya. Yang sudah menuliskan alat dan bahan dan juga sudah tahu prosedurnya, boleh mengambil alat dan bahan. Prosedurnya sudah tahu alat dan bahannya sudah dituliskan, prosedurnya sudah tahu. Bagaimana cara mengujinya, langkah-langkahnya? Ya itu, Bu. Ya, bagaimana cara menguji kandungan boraknya? Langkahnya bagaimana? Apa dulu yang pertama? Menyiapkan alat dan bahan. Melibatkan bahan. Ya, terus. Oh, ekstrak. Ya, ekstrak bisa kunyit atau bisa agar. Terus apa yang dilakukan? Sudah ditetesi, terus yang dilakukan apa? Kocok-kocok terus dilihat bahan gitu ya. Ya, boleh diambil satu-satu ya. Nanti mengharuskannya dulu pasti ya. Oh iya. Ini kalkulasinya. Sudah. Oh ini tahu. Enggak ikut som. Di tempat di betul di somai. Oh iya betul ikut somai. Ikut somai. Ikut somai. Ya ikut somai betul di mall. Ini langgar. Somai gimana? Itu som batak dua. Oh, perlu ini tak? Enggak, itu talenang. Yang sudah tidak dipakai sampahnya dikumpulkan ya di sini. Kenapa? Iku banyune tok sing dijukuli. Di tak. Oh iya.
gini. Apa ini bro? Ini sempol ya kan? Sempol. Pakai ini. Ya. Sempol. Samai. Ya, alam sempol. Bener aku ini sempol itu sempol. Sempol bu. Oh ini sempol. Sempol kendali. Oh itu Pentol. Ini sama. sempol. Sing diulet pertama itu sempol. Aku dua ini bentar. Nah, bener kan? Sempol mana Kita batang main. Kok hilang? Loh, deh. harus sama ya. 50. Terserah gue. Oh, kan Maksudnya ada tesan ekstraknya. Susah kok. Kurang. Akhirnya beda. Boleh salah. Sebenarnya letes itu kayak mana? Gini lo. 10 ya? Sudah mati berubah warnanya. Mana yang Aku bawa terakhir. Dianggur Bu. Satu, dua, aku ngitungnya cepet aja. Apa? Ya. ini apa ini kan? Oh ini sempol, ini sempol. Nah dari warna ini mana yang berbeda? Ini agak apa? Terbuka ungu ya. Tapi ini mengandung borax. Ditulis di belakangnya itu warna ini. Makanannya apa? Sudah. Apa ini tadi yang? Ini yang mengandung borax. Oh. Sampai. Sampai. Iya, ini mentol. Ini. Ya. Ini
Masukkan. Ini kenapa? Tulis tentang apa? Oh ini sudah. Sudah. Sudah masuk. Pilih. Masih belum. Pilih. Penelitian. 11. Sudah. Oke. Nah, itu gambarnya disesuaikan. Nah, disesuaikan. Sudah. Bu, sinyalnya sampai jelek. Apa mbak hijau aja? Iya. GPM. Gimana bu caranya bu? Aku drama ya Allah. Kagak bisa aman. Oh iya. Itu terus apa rek? Siap-siap kelompok. Itu kan posternya. Apa ibu? Pertanyaannya, itu mau gak sih ibu? Apa pertanyaannya? Kok itu sih? Nggak jelas sih. Sisi enggak pak. Dulu. Ini kan apa ya? Hah? Iki ku nambah terus. Ganti. Oh iya sih ganti. Di foto emang. Kalau anu pak. Itu. Oke yo. Ojo sing iki lho. Apik iki. Dah. Main. Nice. Terus kan? Deh. Gini. Cenderung kita mana? Kali ini kita Yang lain tolong perhatikan ya. zat aditif bernama borak. Jadi di sini ada masalah bagaimana cara menguji kandungan borak pada belajar sekolah dan prosedurnya meneteskan kehausan kunyit pada bahan makanan yang akan diuji dan mengamati perubahan warna yang terjadi. Menurut data analisis ini, sebelum ada cilok, batagor dan jempol, ini sebelum ditetes kunyit, putih keruh, agak coklat dan putih keruh. Lalu setelah ditetesi oleh kunyit, cilok menjadi kuning oranye, batagor menjadi kemerahan, dan jempol menjadi kuning oranye. Kesimpulannya adalah batagor setelah ditetesi oleh kunyit menjadi berwarna kemerahan, berarti mengandung borak. Jadi solusi agar terhindar dari jajanan yang tidak sehat, maka sebaiknya membawa bekal sendiri dari rumah. Ya, sendiri dari kelompok misalnya, meskipun ada kekurangan kata ataupun kesalahan kalimat, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Ya, barangkali
menguji kandungan borak. Kelompoknya dia akan bertanya mengapa ingin dapat digunakan untuk menguji kandungan borak. Kelompoknya 1. Karena kunyit mengandung senyawa kurkumin yang bisa bereaksi dengan asam borak dan tulisannya dalam warna merah. Dalam warna merah. Ya itu jawabannya. Kelompoknya dia kelompok lain ada pertanyaan? Jaga. Kalau itu ditutup kelompok 1. Ya, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 1. Jika ada kesalahan atau kekurangan, sekian. Tepuk tangan untuk kelompok 1 ya. Tolong perhatikan. Halo. Kelompok 1, kelompok 2. Masih semangat? Masih. Ya. Hari ini kelompok 1 sudah melakukan presentasi dan kelompok yang lainnya. Dan kelompok lain juga menanggapi presentasi kelompoknya. Ada yang ingin ditanyakan? Sudah jelas ya. Kalau sudah jelas alat dan bahannya silakan dikumpulkan di meja yang tengah. Bereskan dulu mejanya dan bisa kembali ke kursinya masing-masing, ke posisi yang awal tadi ya. Posisinya kembali ke yang tadi. Silakan kembali. Kembali aja ke tempat yang tadi. Hari ini kita sudah belajar cara menguji kandungan borak pada makanan. Bagaimana mengujinya tadi? Caranya bagaimana? Cara menentukan pada makanan. Kalau makanan yang mengandung borak, warna kuningnya bagaimana? Selain kuning, bisa juga memakai indikator yang lain. Buah naga. Sekali atau indikator yang lainnya lagi banyak sekali. Baik, sebelum Ibu hari ingin mengambil kesimpulan, kita akan mengambil kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Kesimpulan Borak termasuk zat aditif berbahaya yang sering digunakan atau disalahgunakan pada makanan. borak termasuk zat aditif yang sering disalahgunakan pada makanan. Iya, ya. Borak jika dikonsumsi terus-menerus maka dapat menyebabkan penyakit. Ada lagi yang bisa menyimpulkan? Ya, Eva. Ya, betul sekali. Cara menguji kandungan borak dalam makanan bisa menggunakan indikator alami. Sekali. Tepuk tangan untuk kita semua karena sudah kalian mengerjakan soal proses untuk mengetahui penguasaan materinya. Seperti tadi, soalnya Ibu tayangkan pada PowerPoint, kalian tinggal menjawab pada lembaran yang Ibu sediakan. Tulis nama dan jawabannya. Ya, tulis nama dan jawabannya. Tulis dulu namanya. Soalnya saya tanyakan di PowerPoint.
adiktif. Jadi nanti di rumah kalian baca dan pelajari mengenai zat adiktif. Untuk hari ini kelompok yang paling bagus presentasi adalah kelompok 1. Tangan kelompok 1.